Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sarah Dayati dari STR Keperawatan 1B. Di sini aku akan membahas tentang struktur dan fungsi pada pembagian sel. Nukleus atau inti sel berfungsi sebagai penampung materi genetik makhluk hidup seperti DNA dan RNA. Selanjutnya, ribosom berfungsi membentuk protein dari asam amino pada sitoplasma. Aparatus Golgi juga berfungsi dalam metabolisme lipid, khususnya dalam sintesis glikolipid dan sphingomyelin. Selanjutnya ada plasma membran atau membran plasma, berfungsi mengatur masuknya bahan-bahan ke dalam sel dan keluarnya zat-zat dari dalam sel. Selanjutnya ada mitokondria, berfungsi sebagai sumber energi sel. Nah, jadi semakin besar energi yang dibutuhkan, maka semakin banyak mitokondrianya. Selanjutnya ada sitoskeleton sebagai rangka dan memberi bentuk pada sel, dan juga sebagai organel lain pada sel. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu mikrotubulus berfungsi untuk melindungi sel, memberi bentuk sel, dan membentuk silia, flagella, serta sentriol. Selanjutnya ada mikrofilament adalah komponen sitoskeleton yang terdiri dari protein aktin. Mikrofilament berperan dalam memberikan dukungan struktural pada sel dan mempertahankan bentuknya. Filamen tersusun atas rantai molekul protein fibrosa. Rantai molekul tersebut terbentuk untaian yang saling berpilin dan padat. Peroksisom berfungsi mengkatalis reaksi pertama dari pembentukan plasmalogen. Plasmalogen itu jenis fosfolipid terbanyak pada mielin yang tidak ada dalam sel tumbuhan. Yang pertama ada flagellum, berfungsi sebagai penunjang gerakan dan komunikasi antar sel. Selain itu, di bagian dari struktur sel hewan ini juga bertugas untuk mengatur atau menjaga bentuk sel dan tempat melekatnya organel-organel. Yang kedua ada lisosom, yang berfungsi untuk mengontrol pencernaan intraseluler, melakukan fagatosis untuk mencerna materi, menghancurkan organisel yang rusak, dan memasukkan makromolekul dari luar sel melalui endositosis. Yang ketiga ada sentriol, merupakan organel yang membantu pembelahan dan penggandaan sel. Selanjutnya ada retikulum endoplasma kasar yang berfungsi untuk membuat dan menghasilkan protein sehingga dapat digunakan oleh sel. Selanjutnya yang terakhir ada retikulum endoplasma halus yang berfungsi sebagai memproses nutrisi dan menyimpan lipid.